Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minin wa ja'alaha ruknan min arkani hadzal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Arabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jama'atus salatu zuhri Masjid Raya rahimakumullah. Isma'u biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghashaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa atuz zakata wa tasumu ramadana wa hajjul baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali kajian singkat ini dengan terlebih dahulu mempersembahkan rasa syukur, alhamdulillah wa syukurillah, atas kekuatan lahir batin yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberi kesempatan mengerjakan perintah Allah berupa salat zuhur jamaatan secara berjamaah. Doa kita, semoga ibadah yang sedang dan yang akan kita kerjakan fi baqiyatil umur, di sisa-sisa umur kita, menjadi ibadah salat yang diterima, bukan sebaliknya ibadah mardudah, ibadah salat yang ditunda. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatan wa du'a wa salihal amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, letih-letih kami beribadah mengerjakan salat, terimalah ibadah salat kami, terimalah doa kami, dan terimalah segala amal saleh kami. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita doakan agar Allah sampaikan kepada Habibillah wa Rasulillah wa Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai yang mendasari tausiah 15 menit kita hari ini, kita kutip sebuah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78 yang secara mantiqatil ayah, secara konteks ayat berarti sebagai berikut. Tegakkanlah olehmu kewajiban salat setelah tergelincir matahari, ila ghashaqil lail, sampai larut malam. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat ini adalah secara tafsiliyah memperinci bahwa pelaksanaan kewajiban salat harian ini dimulai dari zawalis syamsi atau tergelincirnya matahari. Dakhala waqta zuhri, masuklah waktu zuhur, dikumandangkanlah azan. Maka orang-orang yang mengerjakan salat di awal waktu, maka dia akan mendapat waktul afdal, waktu yang sangat utama di dalam mengerjakannya. Hadirin hadirat yang berbahagia, setelah mengerjakan salat zuhur, maka datanglah
kalimat sesudah itu yang menyebut ghasyak. Ini kalimat kata-kata yang mengandung dalam sekali. Allah tidak pakai ila salatil asri wa salatil maghribi wa salatil isya, tetapi tidak Allah mengambil kata-kata ila ghasyak. Maka ghasyak itu termasuklah waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya setelah salat maghrib. Betapa dalamnya kata-kata ghasyak itu. Jadi bohong orang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada terperinci tata cara pelaksanaan salat itu. Itu bohong sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, adapun kewajiban salat subuh wa Qur'an al-fajr, di sana ada waw ataf yang artinya ada interval. Habis salat isya kita istirahat. Allah jadikan siang kita terjun ke lapangan bekerja keras mencari kehidupan. Allah jadikan malam untuk beristirahat. Maka kita beristirahat tidur. Ketika subuh datang, maka kita bangun. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara di awal waktu adalah mendapat kesaksian malaikat jaga malam dan malaikat jaga siang. Di waktu-waktu itu mereka serah terima, maka dia menyaksikan orang salat subuh di awal waktu mendapat dua kesaksian malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kitab As-Salatu fi Mazahibil Arba'ah, kedudukan salat menurut pendapat imam mazhab yang empat, bagaikan sangatlah penting di dalam ajaran Islam. Seperti pentingnya kedudukan kepala kita dengan badan ini. Tanpa kepala tentu badan tidak ada artinya. Tanpa kepala tentu tidak ada roh kehidupan yang akan kita lalui. Oleh karena itulah pada kesempatan yang terbatas ini, agar ibadah salat kita betul-betul diterima Allah, maka kita wajib mengetahui sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita hendak mengerjakan salat, maka kita diperintah Allah untuk mengambil air uduk. Sehingga ketika itu kita mencoba mentalafuzkan niat berwuduk. Nawaitul wudu li raf'il haditsil asghar li istibahati salah fardan alayya lillahi ta'ala. Dalam hati kita, aku beruduk ya Allah untuk mengangkat hadas kecil agar salat saya sah. Lalu kita mengambil air uduk. Bahkan mengambil air uduk ini jelas Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, basulah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, basulah kedua tangan sampai dua siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh pula kedua kakimu sampai mata kaki. Betapa sayangnya Allah kepada kita, dituntun agar salat kita sah, maka perbaikilah wudhu kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, inilah kewajiban kita berwudhu ketika kita hendak mengerjakan salat. Yang kedua, kewajiban kita berwudhu ialah ketika kita sebagai tamu-tamu Allah, duyufur rahman, Allah takdirkan panggil ke Baitullahil Haram, berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Maka ketika kita hendak berangkat ke Masjidil Haram dari hotel penginapan masing-masing, maka sebagai seorang pelatih haji sudah mengingatkan para jamaah agar dia berwuduk terlebih dahulu di hotelnya masing-masing. Sebab apa? Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah,
maka wajib hukumnya beruduk ketika kita tawaf itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu salatan." Tawaf itu sama dengan salat. Cuman bedanya di mana bedanya? Bedanya ialah illa annallaha ta'ala ahalla fihil kalam. Sesungguhnya Allah membolehkan ketika tawaf itu berbicara, ngomong dengan teman sebelah, dengan teman kiri kanan. Tapi ngomongnya ngomong yang baik-baik. Padahal itu waktu itulah waktu berzikir kita kepada Allah. Tapi boleh kita ngomong. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Maka barang siapa yang berucap berkata-kata, maka berkata-katalah dengan baik. Nah, ketika tawaf walaupun sama kedudukannya dengan salat, maka di dalam salat la yatakallama syai'an, kita tidak boleh bicara sama sekali. Kita hanya berbicara dengan Allah. Kita hanya bermuwajjah dengan Allah. Allahu Akbar. Sehingga ibadah salat yang kita kerjakan ada rukun qauliyah, rukun yang harus wajib diucapkan, sekedar terdengar oleh kita sendiri. Tidak boleh membaca Fatihah hanya berbisik dengan hati, kan tidak termasuk rukun qauliyah. Ada rukun fi'aliyah, kita wajib ruku, kita wajib sujud, wajib i'tidal. Tidak boleh kita mengingat Allah lalu selesai salat, tidak bisa. Dan bahkan ada rukunul qalbiyah, ada rukun hati. Maka di dalam salat yang memakan waktu beberapa menit itu, hati kita tidak boleh terganggu oleh kebendaan-kebendaan, oleh keduniaan. Kita fokus bermuwajjahah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah zuhur yang berbahagia, inilah kewajiban kita beruduk kalau kita mengerjakan tawaf di Masjidil Haram. Lalu yang terakhir kewajiban kita beruduk adalah masul mashaf, artinya ketika kita berniat untuk menyentuh mashaf, artinya membaca Al-Quran. Nah, ketika kita hendak membaca Al-Quran, apabila ada Al-Quran itu semuanya adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Berbeda kalau ada di sana tulisan Latin atau terjemahannya, maka Al-Quran yang full firman Allah di dalamnya, maka kita diwajibkan mengambil air uduk untuk menghormati ucapan kalam-kalam Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran tapi ada tafsirnya, boleh kita tidak mengambil air uduk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah pernah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan Allah. Pengertian disucikan di sini ada dua. Pertama ialah ketika Al-Quran masih berada di Lauh Mahfuz, masih terpelihara, belum diturunkan Allah melalui Jibril kepada Muhammad, maka tidak pernah menyentuh Al-Quran di sana kecuali orang disucikan Allah adalah para malaikat-malaikat Allah. Nah, ketika kita begitu diturunkan lalu menjadi kitab suci Al-Quranul Karim, maka wajiblah kita mengambil air uduk ketika kita hendak membaca Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah hadis Rasul mengatakan, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hadis dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah bersabda, la yamassul Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tentu membacanya, menelaahnya, illa tahirun, kecuali orang yang sudah suci. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tiga kewajiban kita ketika kita hendak salat.
ketika hendak tawaf, ketika hendak membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita mengambil air uduk. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang yang gemar bertaubat dan sayang kepada orang yang gemar membersihkan diri. Allah tidak senang sayang kepada orang yang sok bersih, tapi Allah sayang tadinya kotor lalu dia bersih-bersih, Allah sayang kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La